Shalom saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tetapi sebelumnya itu kami minta pertolongan daripada-Mu. Biarlah hikmat kebijaksanaan turun atas hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada-Mu Tuhan. Bahkan Engkau memberkati setiap orang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Bapa, sehingga mereka semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah ucapan syukur kami Tuhan yang kami bawa kepada Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini terambil di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. Mari sama-sama kita baca. Sebab itu aku senang dan rela berada di dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dan dalam kesulitan demi Kristus. Sebab ketika aku lemah maka aku kuat. Berangkat dari pembacaan ini Bapak Ibu Saudara, saya mengangkat tema yaitu mekar di masa sukar. Sekali lagi, mekar di masa sukar. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak tantangan kehidupan yang sering kita hadapi. Tetapi dalam kehidupan ini tentunya ada awal dan ada akhir dari setiap peristiwa yang kita hadapi. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita harus tenang dan bersukacita meskipun di dalam keadaan apapun, karena kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, ada 3 B yang akan kita pelajari dalam mekar di masa sukar. B yang pertama yaitu bersyukur. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih, kata orang bijak, hidup ini bagaikan roda pedati. Kadang posisinya di bawah, kadang berada di atas. Tetapi di dalam firman Tuhan ini mengajarkan kita sebagai orang Kristen yang mengenal Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih kepada setiap orang yang selalu datang kepadanya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah anugerah saudara. Oleh karena itu, setiap keadaan di dalam hidup kita hendaklah kita menaikkan syukur kepada Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi hati dan jiwa kita dalam menghadapi setiap keadaan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus selalu menaikkan syukur meskipun dia dalam masa sukar, dalam ditindas, tetapi dia tetap bersyukur karena dia percaya bahwa yang ia beritakan adalah kebenaran firman Tuhan, dan dia percaya bahwa Kristus akan mengganti jerih lelahnya itu menjadi sukacita yang kekal. Nah, Tuhan yang kita sembah itu baik dan penuh kasih setia Bapak Ibu Saudara. Sampai selama-lamanya ia tetap setia. Oleh karena itu yang dibutuhkan dari kita yaitu mau setia di dalam mensyukuri setiap nikmat yang Tuhan berikan, apapun dan bentuk keadaan kehidupan yang kita alami. Marilah kita terus mengucap syukur. Marilah kita memulai untuk mensyukuri segala yang ada di dalam hidup kita, karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada
di setiap waktu. Kemudian B yang kedua yang akan kita pelajari yaitu bersukacita. Di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kata ini diulang oleh Rasul Paulus 2 kali karena ini memiliki makna yang penting dalam bersukacita. Seperti dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat wajah berseri, tetapi di dalam luka hati ada semangat yang patah. Apakah penulis Amsal itu meminta kita untuk selalu tersenyum di setiap gangguan, kekecewaan, dan ketidaknyamanan yang kita alami di dalam hidup ini? Tentunya tidak, saudara-saudara. Ada waktunya bagi kita untuk berduka. Ada waktunya kita patah hati atau bahkan marah, saudara-saudara, atas ketidakadilan yang kita alami, namun dalam kehidupan kita sehari-hari, sebuah senyuman dapat memberikan kelegaan, pengharapan, kasih yang kita perlukan untuk terus melangkah maju. Oleh sebab itu dikatakan bahwa tetaplah kita bersukacita, karena sukacita itu akan memberikan kelegaan kepada kita. Tersenyum itu di dalam keadaan kecewa atau marah, ketika kita bersukacita, ketika kita tersenyum, ketika kita memilih untuk bergembira, maka kita akan dimampukan untuk melewati setiap keadaan yang membuat kita kecewa. Karena sukacita itu akan membuat kita semangat. Tetapi ketika kita patah hati atau memilih kecewa, maka semangat kita akan pudar dan kita akan memilih untuk berhenti dan memilih untuk tidak melangkah. Kemudian B yang ketiga yang akan kita pelajari, saudara, yaitu berpengharapan. Di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Elohim telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara, pengharapan tentunya sangat dibutuhkan ketika seorang tergeletak tak berdaya karena mungkin rumah tangganya hancur berantakan, hidup kita tidak karuan, masalah datang silih berganti. Bahkan dalam keadaan seperti saat ini, saudara-saudara, bisnis dan pekerjaan jatuh atau hilang, kesehatan mulai ambruk, masa depan sepertinya kelihatan sangat suram, saudara-saudara. Tetapi dalam menghadapi situasi seperti ini, mungkin secara duniawi, saudara-saudara, kita merasa kecewa, akan tetapi dengarkan baik. Janganlah kita kehilangan pengharapan, karena pengharapan itu tidak terbatas. Oleh sebab itu, saudara, harapan pada Yesus akan memberikan pencerahan, akan membuat kita bisa melihat ke depan. Harapan itu akan membuka mata kita untuk melihat ke depan, akan membuat kita percaya diri. Pengharapan membuat kita mampu keluar dari situasi dan kondisi yang mengurung hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Yesus ketika kita berada di dalam problema kehidupan, karena Yesus sanggup membebaskan kita dari semua situasi sulit yang kita hadapi, dan akan digantikan dengan berkat dan penyertaan yang terus-menerus melimpah di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Itulah kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan, yaitu B yang pertama, yaitu bersyukur. Kemudian B yang kedua yaitu bersukacita, dan B yang ketiga yaitu berpengharapan. Terpujilah firman Tuhan.